Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa untuk mengawali pembelajaran pada hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Cukup. Agar lebih semangat pada hari ini, marilah kita yel-yel terlebih dahulu. SMK? Iya. Sebelum dimulai pelajaran pada hari ini, tolong berdiri semua untuk merapikan bangkunya dan pakaiannya. Saya akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Adakah yang tidak hadir pada hari ini? Eka Putra izin, Pak. Ya, semoga untuk pertemuan selanjutnya bisa bergabung ya. Baik anak-anak, pagi ini kita belajar mengenai mesin 4 tak dan 2 tak. Di mana dengan belajar materi ini diharapkan siswa dapat menjelaskan cara kerja mesin 4 tak dan 2 tak. Mari anak-anak, kita pelajari materi ini dengan sungguh-sungguh. Karena ini merupakan basic pengetahuan yang harus dikuasai untuk mampu mempelajari materi-materi berikutnya. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak telah memberikan tugas untuk membawa sumber belajar mengenai mesin 4 tak dan 2 tak. Apakah materi tersebut sudah dibawa dan dibaca? Anak-anak, dari gambar yang Bapak tampilkan ini, apakah yang ada di benak pikiran kalian masing-masing? Motor Mega Pro 4 tak, sedangkan motor Ninja 2 tak, Pak. Motor Ninja kenceng larinya, Pak. Motor Ninja larinya lebih kenceng, Pak, daripada Mega Pro, walaupun cc-nya sama. Suara motor Ninja lebih kencang, Pak, memekakkan telinga. Knalpot Ninja menimbulkan polusi, Pak. Mega Pro lebih irit, Pak. Ninja boros. Ya, dari tanggapan anak-anak tadi, ada beberapa poin penting yang cukup menarik. Yang pertama, mengapa mesin 2 tak dengan cc yang sama bisa lebih kencang? Yang kedua, kenapa suara motor 2 tak cenderung lebih keras? Yang ketiga, kenapa terdapat asap putih pada gas buang motor 2 tak? Yang keempat, kenapa motor 4 tak bisa lebih irit? Kalian sebagai siswa TKR, misal ada orang yang bertanya mengenai hal tersebut, apa jawabannya? Bagaimana kalian menjelaskan kepada orang tersebut? Baik, kira-kira anak-anak perlu mempelajari apa dulu untuk menjawab pertanyaan itu semua? Cara kerja mesin 4 tak dan 2 tak, Pak. Baik, kalau seperti itu, silahkan pertanyaan yang Bapak tulis di papan tulis, itu dicari jawabannya, dan juga cara kerja mesin 2 tak dan 4 tak. Silahkan anak-anak bisa memanfaatkan sumber belajar yang sudah dibawa atau mau mencarinya lewat internet. Bapak berikan waktu 30 menit. Dan nanti perwakilan siswa harus bisa menjelaskan cara kerja mesin 2 tak dan 4 tak. Baik, sudah 30 menit. Sebenarnya, kenapa suatu mesin bisa dikatakan 4 tak atau 2 tak? Saya, Pak. Jumlah langkah piston untuk menentukan 1 kali langkah usaha, Pak. Untuk mesin 4 tak, butuh 4 langkah gerakan untuk menghasilkan 1 kali langkah usaha. Sedangkan untuk mesin 2 tak, membutuhkan 2 langkah piston untuk menghasilkan 1 kali langkah usaha. Betul sekali jawabannya. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan mesin 4 tak secara lebih detail dari gambar yang Bapak tampilkan ini? Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari mesin 4 tak. Ya, terdiri dari 4 langkah. Yang pertama adalah langkah hisap. Saat langkah hisap, piston bergerak dari TMA ke TMB. Kemudian katup hisap membuka dan udara masuk.
Kemudian katup buang tertutup rapat. Yang kedua adalah langkah kompresi. Pada saat langkah kompresi, piston bergerak dari TMB ke TMA. Bahan bakar termampatkan di kubah pembakaran. Kurang lebih 15 derajat sebelum TMA, busi mulai menyalakan bunga api dan mulailah proses pembakaran. Yang ketiga adalah langkah usaha. Pada saat langkah usaha, piston terdorong dari TMA ke TMB. Pada saat akhir langkah usaha, katup buang mulai terbuka sedikit, tapi belum sepenuhnya. Terjadi transformasi energi, gerak bolak-balik pada piston menjadi energi rotasi kruk as. Yang keempat adalah langkah buang. Saat langkah buang, piston bergerak dari TMB ke TMA. Katup buang pada saat ini sudah terbuka sepenuhnya. Gas sisa pembakaran didorong keluar oleh piston menuju ke knalpot. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, bagus sekali penjelasan dari Doni. Silakan beri aplaus buat Doni. Ya, kemudian siapa yang bisa menjelaskan mesin 2 langkah? Saya Pak. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari mesin 2 langkah. Mesin 2 langkah. Ya, bagus sekali penjelasan dari Fajri. Berikan aplaus buat Fajri. Anak-anak, kalian sudah mengerti mengenai cara kerja mesin 2 tak dan 4 tak. Sekarang, mari kita jawab satu persatu pertanyaannya. Ada yang bisa menjelaskan pertanyaan pertama? Saya Pak, Ya, dari referensi yang saya baca, dengan cc yang sama, mesin 2 tak lebih kencang. Karena untuk menghasilkan satu langkah usaha, hanya dibutuhkan 1 kali putaran poros enggol. Namun, untuk mesin 4 tak, membutuhkan 2 kali putaran poros enggol untuk menghasilkan 1 kali langkah usaha. baik, jawabannya tepat sekali. Di mana mesin 2 tak membutuhkan langkah piston yang lebih sedikit daripada mesin 4 tak untuk menghasilkan usaha. Sehingga dalam waktu yang sama, langkah usaha yang dihasilkan mesin 2 tak lebih banyak daripada 4 tak. Hal ini yang salah satunya menyebabkan motor dengan mesin 2 tak lebih kencang daripada motor 4 tak dengan cc yang sama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, siapa yang bisa menjawab? Saya coba Pak, Ya, silahkan. mungkin karena bentuk knalpotnya Pak. Jawabannya belum tepat. Coba dipahami dari langkah kerja pada mesin 2 tak. Kapan lubang saluran buang terbuka? Ayo, dari petunjuk yang Bapak berikan, ada yang bisa menjawab? Lubang buang terbuka saat langkah usaha belum selesai. Jadi masih terdapat energi ledakan hasil pembakaran yang besar, sehingga menimbulkan suara knalpot yang keras. Oke, untuk pertanyaan ketiga, mengapa terdapat asap putih pada gas buang motor 2 tak? Saya bisa menjawab, Pak. Silahkan. Asap putih terjadi karena adanya oli samping menjadi pelumas pada ruang engkol yang ikut terbakar saat terjadi pembakaran. Ya, betul sekali. Untuk pertanyaan berikutnya, mengapa motor 4 tak lebih irit dari 2 tak? Untuk menjawab pertanyaan ini, coba dianalisis kelemahan-kelemahan dari proses kerja mesin 2 tak. Saya Pak, Ya, silahkan. yang pertama pada mesin 2 tak, setiap akhir langkah usaha, lubang buang sudah terbuka, sehingga banyak energi yang terbuang. Lalu yang kedua, proses pembilasan tersebut sangat singkat, sehingga masih ada sisa gas buang di ruang bakar. Yang ketiga, adanya oli samping yang ikut bersirkulasi masuk ke ruang bakar, dapat mempengaruhi kesempurnaan pembakaran. Baik, dari apa yang kita pelajari tadi, mengenai cara kerja dan karakteristik mesin 4 tak dan 2 tak, kira-kira apa saja hal yang dapat ditarik dari materi tadi? Saya Pak, mesin 2 tak pada cc yang sama menghasilkan tenaga yang lebih besar, namun lebih boros atau tidak efisien, dan kurang ramah lingkungan Pak. Bagus sekali jawabannya. Nah, kalau terkait dengan perawatan mesin 2 tak dan 4 tak, ditinjau dari salah satu hal saja yang membedakan di bagian pelumasannya, kira-kira apa ini? Bisa tidak kita menggunakan oli 2 tak untuk
untuk digunakan di mesin 4 tak? Saya Pak. Ya, silakan. Bisa Pak. Karena semua oli kan sama. Kira-kira betul tidak jawaban teman kalian ini? Ada yang punya jawaban lain atau sanggahan? Ya, silakan. Salah Pak. Seharusnya tidak bisa karena pada oli mesin 2 tak hanya digunakan untuk melumasi bagian kopling dan transmisi. Untuk ruang engkol dilumasi dengan oli samping. Sedangkan pada mesin 4 tak, oli digunakan untuk melumasi bagian kopling dan transmisi sekaligus ruang engkol, sehingga oli harus lebih tahan panas. Ya, betul sekali jawabannya. Nah, dari ini kita tahu yang mempunyai motor 2 tak jangan sampai kehabisan oli sampingnya. Karena apa? Saya Pak, Ya, silakan. karena supaya tidak terjadi kerusakan pada mekanisme piston dan silindernya. Baik anak-anak, dari diskusi ini tadi semua sudah mengetahui karakteristik dari mesin 4 tak dan 2 tak. Bapak harapkan materi tersebut bisa dipelajari lagi di rumah. Siap? Siap. Nah, setelah ini supaya kita benar-benar mengerti mengenai pengetahuan tentang mesin kendaraan bermotor. Berikutnya kita harus mempelajari apa lagi nih? Mungkin cara kerja komponen mesin, Pak. Sistem pelumasan Pak. Sistem pengapian dan sistem pembakaran Pak. Ya, semua yang anak-anak sebutkan itu penting untuk kita pelajari semua. Namun, supaya berkesinambungan, minggu depan kita pelajari mengenai bagian dan cara kerja komponen utama mesin. Nah, maka dari itu, minggu depan silakan membawa artikel atau buku yang menjelaskan hal tersebut. Sekarang Bapak akan memberikan soal sebagai evaluasi dari pembelajaran pada pertemuan ini. Soal berbentuk pilihan ganda dengan jumlah 15 soal dan waktunya 15 menit. Silahkan siapkan 1 lembar kertas dan ditulis identitas masing-masing di pojok kanan atas. Baik anak-anak semua, pertanyaan sudah terjawab. Dan apa yang akan kita pelajari di minggu depan sudah kita sepakati. Dari materi pelajaran kita tadi, mesin 2 tak banyak memiliki kelemahan, terutama terkait dengan efisiensi bahan bakar dan emisi gas buang. Itulah yang menyebabkan saat ini mesin 2 tak tidak diproduksi lagi untuk digunakan sebagai mesin alat transportasi. Bapak senang sekali dan bangga anak-anak sangat antusias untuk aktif mengikuti pelajaran hari ini. Semoga ini dapat dipertahankan seterusnya. Baik anak-anak, kita sudah di penghujung waktu. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa untuk menutup pelajaran hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari lebih baik kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Cukup. Baik anak-anak, selamat belajar untuk mata pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.